Malam ini saya dalam suasana santai di sebuah teras rumah seorang teman, dan tiba-tiba ingin merefleksikan sebuah kebahagiaan, rasa senang menyaksikan ceramah sikap bijak Gus Zaim Maksum Lasem. Beliau masyhur di Lasem, dikenal sebagai sosok kiai yang moderat, kiai yang memiliki pandangan-pandangan pluralis di tengah keberagaman masyarakat Lasem. Saya selalu mengatakan kalau ingin belajar pluralisme, ya belajar di Lasem. Dan yang paling mudah untuk mengenal sikap pluralis santri di lingkungan Nahdlatul Ulama, ya belajar dengan Gus Zaim Maksum di Lasem. Rumah beliau dikelilingi komunitas yang berbeda keyakinan, kepercayaan, kebudayaan, tapi berjalan dalam konteks keragaman, dan di sana terasa tiap hari itu merayakan kemajmuan. Gus Zaim menandai era zamannya menjaga keragaman, keanekaragaman budaya Nusantara. Dalam penanda keberagaman Gus Zaim tersebut kebetulan ada di Lasem. Ada yang menarik dari pernyataan Gus Zaim di hal Mbah Sambu, seorang masyhur, dikenal sebagai tokoh legendaris, fenomenal. Pernah suatu ketika Gus Dur menyampaikan, aktivis NU itu ya harus kenal Mbah Sambu. Karena Mbah Sambu itu melahirkan banyak tokoh-tokoh di lingkungan Nahdlatul Ulama. Juga tokoh-tokoh dalam melanjutkan pribumisasi Islam Wali Songo di Nusantara ini. Dan banyak dari zuriyah Mbah Sambu yang jadi ulama-ulama besar. Di antaranya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, dan masih banyak lagi. Termasuk yang fenomenal adalah Gus Dur. Dalam hal Mbah Sambu, Gus Zaim menyampaikan, hentikan membahas nasab. Menarik sekali itu. Bahkan beliau memberikan sebuah penguatan sebagai penanda zaman. Orang Lasem masih membahas nasab itu bukan orang Lasem. Dan beliau mengulang-ulang itu. Ini sebuah sikap bijak yang tegas menurut saya, yang menguatkan betapa pentingnya kita semuanya mengingatkan kepada para ba'alwi yang halu, yang masih suka membahas-bahas nasab di mimbar-mimbar ceramah, memamerkan buku sertifikat nasab. Yang di sana bisa saya simpulkan, para ba'alwi yang halu, saya katakan yang halu itu menjadikan nasab sudah sampai pada ranah ideologisasi nasab yang berbasis pada ideologi Ba'alwi. Ba'alwi yang halu juga telah banyak menampakkan
Ini tadi yang pertama, ideologisasi nasab. Telah kita saksikan bersama, fakta di lapangan banyak para habib yang halu yang mendoktrin para jamaah terkait dengan bagaimana mendoktrin jamaah itu dengan pandangan-pandangan leluhur Ba'alwi untuk bisa menjadi prinsip logis atau prinsip yang dilogikakan untuk bisa diterima di benak pikiran, hati, atau dalam besitan pikiran hati para muhibbin. Termasuk yang kedua, Ba'alwi yang halu itu telah melakukan politisasi nasab. Ini bisa kita lihat dari peran-peran Rizik Syihab di dalam memimpin gerakannya melalui kendaraan FPI. Di sana ceramah orang-orang FPI yang menjadi ring pertama Rizik Syihab, termasuk Rizik Syihab sendiri, nampak melakukan politisasi nasab Ba'alwi. Jadi privilege Ba'alwi di mata masyarakat atau warga Nahdliyin itu bisa menjadi instrumen strategis menguatkan peran-peran politik Rizik Syihab, memposisikan diri sebagai imam besar. Dan ada banyak ceramah-ceramah yang di sana nampak sekali pola-pola politisasi nasab. Sebagaimana yang ceramahkan oleh Hanif Alatas untuk menguatkan peran-peran Rizik Syihab sebagai imam besar yang membawa darah Nabi dan lain sebagainya, itu bentuk politisasi yang menghipnotis beberapa orang atau diupayakan untuk terhipnotis dari beberapa orang yang mendengarkan ucapan itu, yang mengarah kepada upaya penguatan sosok Rizik Syihab sebagai imam besar. Nah, ini bentuk politisasi nasab Ba'alwi. Yang ketiga, keberadaan Ba'alwi yang ada di tengah warga Nahdliyin itu dijadikan sebagai alat untuk melakukan entrepreneurship, kewirausahaan, sehingga di situ ada nuansa kapitalisasi nasab. Sehingga bagaimana nasab itu menjadi cost capital yang bisa meraup keuntungan, penghasilan. Ini bukan fitnah, ini fakta. Jejak sosial media masih bisa dilacak bagaimana mereka ketika berada di hadapan para jamaahnya melakukan kapitalisasi nasab dengan menarik iuran sekian-sekian ini untuk Nabi dan lain sebagainya, itu masih sangat mudah dilacak di sosial media. Dan masih banyak lagi terkait dengan Ba'alwi ini, selain digunakan untuk politisasi nasab, digunakan untuk kapitalisasi nasab, digunakan untuk ideologisasi nasab, yang kesemuanya itu mengarah kepada penguatan peran-peran Ba'alwi dalam struktur budaya masyarakat Indonesia atau Jawa dalam konteks Jawa, Kalimantan dalam konteks Kalimantan, atau kawasan-kawasan lain dalam konteks kawasan yang terkait. Kesemuanya itu untuk menguatkan peran-peran Ba'alwi, dan yang paling subur adalah di lingkungan warga Nahdlatul Ulama.
Ini kalau tidak kita hentikan, betul-betul memunculkan suasana hegemoni kelas yang ingin diterapkan oleh Pak Alwi atas kondisi masyarakat pribumi yang dikondisikan sebagai kelas di bawah Pak Alwi. Dan itu terang-terangan juga disampaikan oleh beberapa tokoh Pak Alwi, bahwa masyarakat pribumi jangankan melebihi setara saja tidak boleh. Itu diungkapkan, jejak digitalnya juga masih. Ini kalau tidak dihentikan berbahaya. Inilah yang disebut oleh Antonio Gramsci cara penjajahan dengan melalui ilmu pengetahuan melalui soft ideologisasi nasab, ilmu pengetahuan melalui langkah lembut, upaya lembut politisasi nasab, melalui ilmu pengetahuan dalam bentuk upaya lembut kapitalisasi nasab. Nah, ini kalau nggak segera dihentikan, ini bisa betul-betul gambaran yang digambarkan oleh Tempo dengan adanya perbudakan spiritual itu betul-betul akan memposisikan warga pribumi ini betul-betul menjadi warga yang rendah di mata Pak Alwi dan lemah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, karena di sana tidak akan berada dalam sistem kesetaraan, menuntut keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Karenanya memang harus segera dihentikan. Alhamdulillah, Gus Zaim Maksum Lasem dengan tegas di Khalmbah Maksum hentikan membahas nasab. Perlu diketahui, selama 1 abad yang melakukan ideologisasi nasab, politisasi nasab, kemudian kapitalisasi nasab, yang semua dikondisikan dalam suasana yang penuh glorifikasi, yang melakukan ini adalah Pak Alwi. Orang Jawa boro-boro membahas nasab, nyebut nama ayahnya saja malu orang Jawa itu. Nah, pola penuh glorifikasi dalam konteks nasab Pak Alwi yang mengarah pada politisasi, ideologisasi, dan kapitalisasi, ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Kalau di Lasem, menurut Gus Zaim Maksum, ada orang yang membahas nasab ditertawakan, bahkan dianggap bukan orang Lasem. Karena memang dari dulu orang-orang Lasem itu, Habib itu tidak memiliki peran-peran yang hegemonik. Karena di Lasem Rembang itu kekuatannya di para kiai, bukan di para Habib. Sehingga Habib di Lasem di Rembang rata-rata hormat dengan para kiai. Saya sendiri sebagai warga biasa masyarakat Rembang, dari kecil biasa itu main sama Habib yang sedang bermain di rumah. Kemudian di pondok biasa saya suruh bikin kopi, itu biasa. Karena memang kita tidak pernah mengalami sebuah suasana atau keadaan yang dikondisikan dalam suasana seolah-olah kita di bawah Habib. Tidak. Di Rembang Lasem memang dari dulu tidak ada masalah. Saya justru melihat kondisi Habib yang penuh arogan, jumawa, hegemonik itu justru di Jakarta dan di Bogor yang notabene saya anggap sebagai kawasan perkotaan, tapi justru Habib itu hegemoninya sangat luar biasa. Dan ala kulli hal banyak di luar Rembang dan Lasem. Pola-pola glorifikasi Habib itu sangat kuat, mengarah kepada 3 hal yang tadi saya sebutkan, baik
ideologisasi, politisasi maupun kapitalisasi nasab. Dan harus dihentikan. Karenanya kembali kepada tesis Kiai Imad. Tesis Kiai Imad itu sebenarnya kan dalam rangka untuk menghentikan membahas nasab yang diglorifikasi dari kalangan Pak Alwi itu, dan sambut gayung seluruh warga Nusantara, warga Indonesia melalui sosial media untuk dalam tanda kutip mentertawakan Mbak Alwi yang sedang memamerkan nasab. Itu kan dalam rangka bagaimana Mbak Alwi itu tidak selalu mengglorifikasi nasabnya. Berhentilah memamerkan nasab, berhentilah mengunggul-unggulkan nasab, mengglorifikasi nasab, berhentilah menjadikan nasab sebagai medium politisasi, sebagai medium kapitalisasi, sebagai medium ideologisasi. Berhentilah. Jadi apa yang dinyatakan oleh Gus Zaim Maksum itu sebagai sebuah rangkaian penegasan yang sangat terkait, dan menurut saya menguatkan tesis Kiai Imad. Tesis Kiai Imad itu memang tesis yang dibuat untuk menghentikan langkah-langkah glorifikasi Mbak Alwi dalam mengglorifikasi para leluhurnya, termasuk para netizen ikut berbincang, meramaikan sosial media itu dalam rangka menghentikan arogansi, kejumawaan, kesombongan Mbak Alwi yang terus mengglorifikasi nasab, lebih-lebih selama 20 tahun terakhir sejak munculnya yang sang imam besar itu tadi, yang banyak langkah-langkah politisasi nasab untuk menguatkan sang imam besar Rizik Syihab itu. Sekarang panen malu. Mbak Alwi yang halu sekarang panen malu sekarang karena banyak netizen yang mentertawakan. Makanya berhenti membahas nasab, termasuk berhenti membela nasab Mbak Alwi. Apapun yang dikatakan netizen, apapun yang dikatakan masyarakat tentang Mbak Alwi, itu adalah counter wacana yang selama 10-20 tahun terakhir itu telah dilakukan oleh Mbak Alwi dalam mengglorifikasi para leluhurnya. Jadi Kiai Imad itu counter karya ilmiah sebagai counter wacana untuk menghentikan glorifikasi nasab Mbak Alwi. Yang saya lakukan dalam refleksi-refleksi kritis, logis, ini juga dalam rangka merefleksikan bentuk counter wacana terhadap glorifikasi Mbak Alwi. Hal yang sama sebenarnya kalau saya boleh menginterpretasikan, menerjemahkan penegasan Gus Zaim Maksum berhenti membahas nasab, itu juga dalam rangka ingin menghentikan bagaimana diskursus nasab ini tidak terus diperpanjang, dibela mati-matian oleh klan Mbak Alwi yang sedang menerima kritik. Karena semakin Mbak Alwi itu membela diri, semakin Mbak Alwi itu ingin mengglorifikasi nasabnya, dan semakin merefleksikan emosi dan mengeluarkan framing dalam diskursus nasab ini, akan semakin menarik semangat netizen untuk berbicara tentang nasab dengan target sebagai bentuk counter wacana untuk menghentikan pembahasan nasab Mbak Alwi yang penuh glorifikasi itu. Sebenarnya Gus Zaim Maksum Lasem itu ingin memastikan stop atau berhentilah membahas nasab. Berhentilah membahas nasab. Ini dalam rangka langkah sikap bijak atau sikap moderat Gus Zaim, bagaimana yang selama ini memamer-mamerkan nasab, mengglorifikasi nasab, itu tahu diri, biar counter wacananya itu tidak semakin rame. Kalau yang suka membahas nasab, mengunggul-unggulkan nasab, ini semakin kuat,
memamerkan nasab hanya karena ingin menjawab netizen yang telah mengkritik Pak Alwi halu mengglorifikasi nasab. Kalau terus pengen menjawab dari pihak Pak Alwi, jawabannya jawaban yang banyak berisi framing, ini malah meramaikan counter wacana dari netizen, dari masyarakat. Berhentilah, dan berhenti membahas nasab ini harus dimulai dari yang biasa memamerkan nasab, mengunggul-unggulkan nasab, memamerkan sertifikat nasab, mengglorifikasi para leluhurnya, membelokkan sejarah, membakalisasikan makam para tokoh Nusantara dan lain sebagainya. Berhentilah, ditertawakan orang nanti. Semakin Mbak Alwi rame mempertahankan nasabnya dengan berbagai pembelaan, semakin banyak counter wacana yang membahas tentang Mbak Alwi yang suka membahas nasab. Berhentilah. Nah, target secara umum dari pernyataan singkat Gus Zaim Maksum berhenti bahas nasab itu dalam konteks itu. Apalagi kalau bahas nasab di Lasem, ditertawakan orang. Kita di Lasem, di Rembang bahas nasab itu sebenarnya kan mentertawakan atau ngisin-ngisin Mbak Alwi yang suka memamerkan nasab itu. Semakin Mbak Alwi semangat untuk membahas nasab, semakin netizen membuat kalimat-kalimat yang akan banyak ngisin-ngisin Mbak Alwi kalau tidak berhenti bahas nasab. Pribumi ini kan sebenarnya sudah lama menahan, sejak Gus Dur menahan ini itu, sejak 20 tahun terakhir menahan. Bahkan kalau dalam konteks soft sudah 1 abad warga NU menahan. Dalam konteks gerakan kasarnya Pak Alwi yang halu 20 tahun terakhir memamerkan nasab, warga NU juga sudah sangat menahan itu. Lah sekarang ini karena Pak Alwi sangat over sikap arogansi jumawanya, maka warga NU jebol, sudah nggak bisa ngempet. Akhirnya membuat counter wacana. Targetnya sebenarnya juga hentikan membahas nasab, mengunggul-unggulkan nasab, memamerkan nasab. Targetnya seperti itu. Makanya ada resolusi konflik yang luar biasa dari Gus Zaim Maksum, berhentilah membahas nasab. Orang Lasem wagu bahas nasab. Sebenarnya tidak hanya orang Lasem, orang Rembang, orang seluruh Indonesia wagu bahas nasab. Tapi kalau itu sebagai counter wacana untuk menghentikan para Pak Alwi yang halu yang suka membahas nasab, nggak bisa dibendung. Kecuali pihak Pak Alwi sendiri berhenti, tidak menjawab dengan framing, dan tidak tersinggung ketika ada tesis. Semakin tersinggung, semakin orang curiga, semakin menampakkan nasabnya, memamer-mamerkan nasabnya, marah ketika nasabnya dibahas bahwa tidak tersambung ke Nabi, semakin orang malah menjadi-jadi untuk merespon sikap jumawa arogansi pihak Pak Alwi yang halu yang memaksa untuk diakui nasabnya tersambung ke Nabi, malah ditertawakan masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara dari dulu itu enggak, jangankan membahas nasab leluhur sampai ke atas, bahas bapaknya di depan publik itu aja malu kalau masyarakat Jawa itu. Masyarakat Jawa itu mendem jeruk mikul dhuwur, tanpa harus, jadi anak itu tidak mengambil glorifikasi dari orang tua, tapi anaklah yang harus bersikap untuk mendem jeruk mikul dhuwur.
Bukan sebaliknya seperti Mbak Alwi. Yang mendem jero mikul dhuwur itu orang tuanya, yang dipendem jero dipikul dhuwur itu anaknya. Kalau orang Jawa tidak. Mendem jero mikul dhuwur itu yang melakukan anak untuk seorang ayah, sehingga tidak memberatkan ayah, meringankan ayah, meringankan orang tua. Anaklah yang harus berkorban mendem jero mikul dhuwur, sehingga tidak perlu mengglorifikasi orang tua. Orang Jawa itu justru ingin berkorban untuk orang tua. Mbak Alwi tidak. Mbak Alwi yang halu itu pengennya itu yang mendem jero mikul dhuwur itu para leluhur yang diglorifikasi, sementara yang anak-anaknya yang sudah mengglorifikasi itu ingin santai, tanpa nuntut ilmu, memanfaatkan kebesaran orang tua yang diglorifikasi. Itu pun kalau iya, kalau tidak ya, ditertawakan orang banyak. Apalagi sampai membalik-balik fakta, menuduh orang lain PKI. Siapa yang pendiri PKI? Kan membalik fakta jadinya. Mari berpikir realistis. Para klan Mbak Alwi yang halu-halu ini, yang nggak halu udah baiklah. Yang halu-halu ini berpikirlah yang realistis, berhenti membahas nasab, biar tidak semakin memancing orang ngisin-ngisin, mempermalukan. Karena konteks glorifikasi nasab, membahas nasab itu sangat tidak tepat untuk konteks masyarakat Jawa. Karena masyarakat Jawa itu masyarakat yang tidak suka memamer-mamerkan nasab, tidak suka membahas nasab. Kalau sosial media sekarang ramai membahas nasab, itu dalam konteks ingin menghentikan Mbak Alwi untuk tidak memamerkan nasab. Dalam konteks counter wacana yang targetnya adalah biar Mbak Alwi tidak terus jumawa dan penuh kesombongan memamerkan nasabnya, hegemonik menciptakan kelas dengan mengglorifikasi nasabnya dan merendahkan orang lain. Betul-betul Mbak Alwi merubah perspektif bahwa hidup ini itu harus dibangun atas dasar kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sebagai penutup, apa yang ditegaskan oleh Gus Zaim Maksum, berhenti membahas nasab, itu sebuah resolusi yang perlu direnungkan oleh Pak Alwi, juga perlu direnungkan oleh teman-teman. Kalau sekiranya Pak Alwi sudah berhenti membahas nasab, ya bagaimana kita juga bisa segera menata diri. Tapi saya kira kalau Pak Alwi masih memamerkan nasab, tidak rela terhadap tesis, temuan, marah kalau dikatakan nasabnya tidak tersambung ke Nabi, kita nggak bisa membendung. Tentu masyarakat juga punya hak untuk semakin rame, dalam tanda kutip, ngisin-ngisin sikap-sikap Pak Alwi yang halu itu, yang suka memamerkan nasab, mengunggul-unggulkan nasab, mengglorifikasi nasab dalam konteks politik, dalam konteks ideologi, maupun dalam konteks kapital. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat.